Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah manajemen pemasaran. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini yakni kita sudah memasuki di pertemuan ke-10 ya. Nah, adapun materi yang akan kita bahas yakni mengenai strategi pemasaran produk. Baik, kira-kira untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu cakupan topiknya adalah perihal karakteristik dan klasifikasi produk, ya, kemudian diferensiasi, hubungan produk dan merek, dan juga pengemasan, pelabelan, jaminan, dan garansi. Harapannya rekan-rekan sekalian setelah menyimak materi ini dan memahami betul terkait topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu rekan-rekan sekalian bisa menyusun strategi terkait tentang pemasaran produk ya, yang dimulai dari mengenali dari karakteristik dan klasifikasi produk, kemudian bagaimana menciptakan diferensiasi produk, kemudian mengaitkan tentang hubungan produk dan merek, dan juga nanti terkait perihal pengemasan, pelabelan, jaminan, dan garansi. Bagaimana menerapkan dan juga menghubungkan di antara hal-hal tersebut. Oke, sebelumnya kita perlu ketahui ya dan pahami bersama di sini terlihat yaitu adanya piramid atau gambar segitiga ya yang menggambarkan kaitannya tentang daya tarik penawaran pasar. Nah, ternyata ya dalam perencanaan pemasaran itu dimulai dengan merumuskan sebuah penawaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan sasaran. Adapun ya untuk menciptakan daya tarik bagi penawaran pasar atau menciptakan daya tarik bagi para konsumen atau pelanggan itu meliputi 3 unsur penting atau 3 elemen penting. Nah, di antaranya apa saja? Yakni adalah yang pertama yakni fitur dan kualitas produk, kemudian yang kedua bauran dan kualitas jasa atau layanan, dan yang ketiga harga berdasarkan nilai. Nah, sebelum kita membahas tentang hal yang lainnya yakni maka pada pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan produk itu sendiri. Apa saja yang menjadikan produk ini bisa dinilai lebih atau memiliki nilai lebih di mata para konsumen sehingga bisa ditawarkan atau menjadi objek penting untuk menawarkan bagi para konsumen. Nah, adapun ketiga ini ya, dari ketiga elemen ini harus ya digabungkan ke dalam suatu penawaran menarik yang kompetitif. Nah, kaitannya dari produknya kah ataukah mungkin dari baurannya ya ataukah dari harga yang nantinya akan di topik-topik selanjutnya akan kita bahas terkait dengan harga dan juga strategi yang lainnya. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas perihal dari strategi pemasaran produk itu sendiri. Oke, berdasarkan karakteristiknya ya, ataupun sebelum kita membahas lebih lanjut ya, mungkin rekan-rekan sekalian pun juga sudah tahu nih, apa yang dimaksud dengan produk gitu ya. Secara umum produk itu bisa didefinisikan yakni segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Mungkin yang bahasa mudahnya itu kan ya barang yang memang bisa dibeli dan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari orang tersebut gitu ya. Itu bisa dimaknai sebagai produk. Nah, kemudian tingkatan ataupun ternyata produk itu memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, dalam merencanakan penawaran pasarnya ya, pemasar harus melihat 5 tingkat produk. Nah, ternyata kita baru tahu nih, produk itu tidak hanya satu saja gitu ya, ataupun mungkin hanya yang kita tahu produk itu ya barang, misalkan seperti itu barang ataupun jasa gitu ya. Ternyata tidak. Dari produk ini memiliki 5 tingkatan dan seorang pemasar harus memahami betul dari tingkatan-tingkatan produk yang ada. Nah, di mana setiap tingkat ya dari produk ini ya akan menambah nilai pelanggan yang lebih besar. Nah, dan kelimanya
merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan. Ketika kita ingin menciptakan nilai bagi pelanggan itu, maka kita harus memahami dari tingkatan-tingkatan produk yang memang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan. Apa saja yaitu tingkatan dari produk ini, diantaranya yang pertama yakni atau yang paling dasar ya rekan-rekan, dari yang paling dasar kemudian naik nih ke tingkat kedua, ketiga, keempat, dan yang paling tinggi yaitu tingkat kelima. Nah, untuk tingkat yang pertama atau yang paling dasar yakni adalah tingkatan produk terkait manfaat inti atau core benefit, yaitu produk yang memiliki manfaat inti. Maksudnya apa? Yakni adalah layanan ya atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Jadi ya secara dasar memang dibutuhkan. Nah, pelanggan atau konsumen ini mau membeli karena memang butuh. Nah, itu disebut sebagai produk yang memang memiliki manfaat inti. Contohnya apa? Misalkan kita ambil contoh ya di hotel gitu ya. Produknya atau layanannya adalah hotel misalkan. Nah, tamu hotel itu kan membeli ya, mereka menggunakan ya hotel itu karena apa? Yaitu mencari tempat untuk istirahat ya kan, atau tempat untuk tidur. Nah, pastinya kan di situ ada fungsi tertentu yang memang konsumen ini sudah mengetahui, oh saya butuh tempat istirahat. Nah, saya butuh tempat untuk tidur. Nah, maka saya menyewa hotel atau saya membeli barang ini ya, yakni bentuknya di sini adalah penyewaan hotel gitu. Kemudian naik nih, nah ke level selanjutnya atau ke tingkat produk selanjutnya yang disebut sebagai produk dasar. Ya, tadi yang memiliki manfaat inti, kemudian naik ke produk dasar atau basic product. Nah, maksudnya apa? Yaitu pemasar ketika di level ini yaitu harus mengubah dari yang manfaat inti tadi ya, hanya sekedar manfaatnya saja, kemudian menjadi produk dasar. Nah, dari yang hotel tadi misalkan ya sekedar untuk tempat tidur, tempat istirahat gitu. Itu kan manfaatnya. Kemudian naik nih menjadi produk dasar. Nah, maka dari kamar hotel itu pasti ya kan tidak hanya sekedar tempat tidur saja, tapi di situ pasti ada tempat tidur, kemudian ada kamar mandinya, meja, dan lain-lain yang memang masuk ke dalam kategori kebutuhan dasar dari konsumen atau pelanggan tersebut. Ketika manfaat inti ya pasti dalam pandangan atau pikiran konsumen itu kan mencari hotel gitu untuk kebutuhan beristirahat ya kan, tetapi ya apakah di situ hanya tempat tidur saja yang tersedia? Nah, pasti harus ada fasilitas lain yang menunjang untuk kebutuhan dari konsumen tersebut. Yang mana ini masuk ke dalam kategori kebutuhan dasar. Misalnya apa? Pasti butuh yang namanya kamar mandi, kemudian butuh yang namanya bed ataupun tempat tidurnya, kemudian butuh mejanya, ataukah mungkin ada fasilitas-fasilitas lain yang memang sesuai dengan fasilitas yang telah ditentukan dari produk atau jasa tersebut. Kemudian naik nih ke level yang ketiga, yakni adalah produk yang diharapkan ya, atau expected product. Nah, ya di mana ketika di tingkat ini ya, yaitu seorang pemasar harus mempersiapkan sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk. Tadi dari yang kebutuhan dasar itu kan berarti mungkin saja tanpa adanya harapan itu sudah ada gitu ya. Namun ketika masuk ke dalam produk yang diharapkan itu biasanya itu sebagai fasilitas-fasilitas tambahan. Contohnya ya, dari yang hotel tadi gitu kan. Nah, tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih ya kan, kemudian handuk baru dan suasana yang relatif tenang. Nah, itu kan berarti memang harapan atau mungkin yang diinginkan gitu ya, yang diinginkan dari konsumen pastinya ya, yang mungkin sedikit fasilitasnya lebih gitu kan. Nah, dari kebutuhan dasar tadi gitu kan. Memang di sini tadi hotel itu tersedia kamar mandi. Nah, namun harapannya ketika sudah masuk ke level ketiga ini ya kamar mandinya yang bersih. Ya, mungkin hotel itu sudah menyediakan tempat tidur, tapi harapannya dari konsumen yaitu mendapatkan tempat tidur yang bersih gitu. Oke lah, kemudian masuk ke dalam level keempat.
yakni adalah ketika naik ke level keempat, maka ini sudah termasuk dalam tingkatan produk tambahan ya. Nah, produk tambahan di sini ya, sebagai seorang pemasar itu harus menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan agar konsumen dapat lebih membedakan dengan produk lainnya. Tadi ya, setelah ada namanya produk yang diharapkan itu sudah termenuhi nih, nah maka naik ke dalam tingkatan yaitu produk tambahan. Nah, misalkan ya kan, dari tadi yang harapan dari konsumen itu mendapatkan kamar mandi yang bersih atau handuk yang bersih. Nah, tambahannya apa agar bisa dibedakan dengan produk yang lainnya? Misalkan dibedakan dengan hotel yang lainnya. Oh, ternyata disediakan sarapan gratis, free sarapan ya misalkan. Kemudian atau mungkin ada fasilitas TV-nya, ada fasilitas wifi yang mana memang bisa dibandingkan perbedaannya dari produk yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah naik pada level produk potensial. Nah, yaitu dimana ketika di level ini atau di tingkatan ini seorang pemasar menyiapkan semua kemungkinan tambahan ya dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk di masa depan yang tidak difikirkan oleh pelanggan dan masih sulit ditiru oleh pesaing. Nah, menciptakan sesuatu yang beda gitu ya, itu potensial. Di mana suatu perusahaan yang produknya telah mencapai tingkatan ini, maka dapat menjadi market leader. Nah, tadi dari yang pertama adalah manfaat inti, kemudian produk dasar, kemudian produk yang diharapkan. Oh, ternyata produk ini sesuai dengan yang diharapkan konsumen nih, maka naik ke tingkatan produk tambahan. Nah, produk tambahan, kemudian produk yang paling tinggi yaitu adalah produk potensial yang memang benar-benar berbeda dan belum pernah terfikirkan oleh para kompetitor atau pesaing gitu. Nah, ini diantaranya rekan-rekan sekalian terkait dengan tingkatan-tingkatan produk atau level produk, di mana di sini ada 5 tingkatan. Dari tingkatan yang paling rendah ya, yang paling mendasar yakni terkait dengan manfaat inti, kemudian produk yang paling tinggi yakni adalah produk potensial, di mana jika suatu perusahaan atau organisasi bisa menempatkan dari tingkatan dan juga bisa menyajikan ya, bisa menciptakan produk berdasarkan tingkatan-tingkatan ini, maka bisa mendapatkan layaknya atau bisa menciptakan nilai bagi pelanggan. Oke, selanjutnya ya, dari tingkatan produk itu maka kita masuk ke dalam klasifikasi produk. Nah, dari klasifikasi atau pengelompokan, pembagian dari produk ini yaitu dibagi menjadi 3 ya pada dasarnya, yaitu berdasarkan ketahanannya, kemudian berdasarkan keberwujudannya, kemudian yang ketiga berdasarkan kegunaannya. Nah, sebenarnya dasar-dasarnya produk ini hanya berdasarkan 3 jenis ini ya. Pembagian produk itu berdasarkan 3 jenis ini. Namun dari segi atau dari sisi ketahanan dan juga keberwujudan ini dibagi lagi nih menjadi 3. Apa saja? Yakni barang yang tidak tahan lama, barang yang tahan lama, dan juga jasa. Nah, itu berdasarkan dari ketahanan dan keberwujudannya. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah bisa memahami perihal dari klasifikasi produk ini. Barang yang tahan lama itu apa saja gitu ya. Kemudian barang yang tidak tahan lama itu apa saja. Kemudian yang termasuk dalam jasa itu apa saja. Ini masuk ke dalam klasifikasi terkait dengan ketahanan dan juga keberwujudan. Kemudian yang ketiga adalah masuk ke dalam jenis produk, yaitu berdasarkan kegunaannya, di mana di sini kegunaan atau kemanfaatan ini dibagi menjadi 2 ya, yaitu berdasarkan barang konsumen dan juga yang kedua barang industri. Nah, untuk barang konsumen ini contohnya apa? Yaitu banyak sekali ya, terkait dengan barang sehari-hari, kemudian barang belanja ya, kemudian barang khusus dan juga barang yang tak dicari. Barang sehari-hari berarti berdasarkan kebutuhan primer yang memang dibutuhkan oleh para konsumen sehari-hari. Kemudian barang belanja yaitu barang yang memang diinginkan untuk dibeli gitu. Mungkin tidak sesering
barang-barang sehari-hari ya. Kemudian barang khusus yang memang di sini sebagai tambahan gitu ya untuk kebutuhan khusus. Kemudian selanjutnya barang yang tak dicari. Mungkin di sini perusahaan sudah memproduksi, menciptakan produk, namun konsumen tidak begitu membutuhkan, maka tidak begitu dicari dan juga bahkan konsumen itu tidak perlu membelinya. Kemudian selanjutnya adalah masuk ke dalam barang industri. Nah, kira-kira yang dibutuhkan oleh industri ya atau sebagai suatu perusahaan yang memang memproduksi barang itu kira-kira apa saja, diantaranya adalah bahan atau suku cadang ya, bahan-bahan mentah untuk menunjang pembuatan produk gitu ya atau penciptaan produk, kemudian barang modal ya kan, dan juga layanan bisnis dan pasokan. Ini rekan-rekan terkait dengan klasifikasi produk atau jenis produk yang ada di pasaran gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam diferensiasi ya. Mungkin diferensiasi itu kan suatu bentuk perbedaan atau hal yang bisa membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Produk yang kita ciptakan dengan yang diciptakan oleh pesaing atau kompetitor gitu. Dari segi produk dan juga jasa gitu, kira-kira untuk produk ini yang bisa disebut sebagai hal yang berbeda atau yang bisa dikatakan memiliki perbedaan itu apa saja ya, yang bisa diferensiasikan gitu dari segi produk itu apa saja. Mungkin dari bentuknya. Nah, bentuknya bagaimana? Yang mungkin standarnya tinggi gitu kan, ini dibuat lebih kecil misalkan. Dari fiturnya, dari fasilitasnya, mungkin ada yang kurang lengkap, maka kita membuat produk yang bisa melengkapi. Kemudian yang ketiga dari kesesuaiannya, mungkin disesuaikan lagi dengan kebutuhan konsumen saat ini. Kemudian dari kualitas kinerjanya, kemudian dari kualitas kesesuaiannya, dari ketahanannya, mungkin pesaing atau kompetitor yang lain sudah pernah menciptakan produk ini, namun ketahanannya masih kurang. Nah, kita harus bisa membuat produk yang dari segi ketahanannya bisa memiliki nilai plus atau nilai tambah dibandingkan dari pesaing yang sudah ada. Kemudian keandalannya, nah pastinya ya dari segi kemanfaatannya harus memiliki nilai yang lebih. Kemudian dari kemudahan perbaikan, kemudian dari gaya hingga desainnya, ini termasuk kategori yang bisa mencerminkan munculnya diferensiasi pada suatu produk. Sedangkan dari sisi jasa, apa saja yaitu yang bisa diciptakan dari diferensiasi ini mencakup yakni kemudahan pemesanan. Nah, ternyata misalkan nih, kita mau membeli suatu barang ya atau produk tertentu, tapi dari segi pemesanannya ternyata susah, misalkan tidak bisa diakses online, ataukah mungkin ketika beli di tempat itu kasirnya pun selalu penuh gitu dengan antrian dan lain sebagainya. Kemudian dari segi pengirimannya, nah, jadi dari jasa ini adalah sebagai penunjang ya, penunjang atas transaksi jual beli pada produk tersebut. Dari segi pengirimannya cepat atau lambat gitu, kemudian dari instalasi, apakah ini bisa dengan mudah diakses sendiri gitu kan, kemudian dari segi pelatihan pelanggan gitu, apakah ini nanti bisa diakses dengan mudah tanpa bantuan dari pihak ini ya penjual dan lain sebagainya. Kemudian konsultasi pelanggan, apakah di sini dipermudah nanti ketika ada hal-hal yang memang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Kemudian pemeliharaan dan perbaikan, dan juga dari segi pengembalian, apakah nanti ada suatu garansi atau mungkin waktu tertentu yang diperbolehkannya bahwasanya produk ini bisa dikembalikan, ataukah mungkin ada fasilitas di mana produk ini ketika ada sesuatu atau hal yang kurang gitu maka bisa dikembalikan. Ini termasuk dari kategori diferensiasi ya, di mana jasa ini bisa mensupport dari transaksi jual beli produk yang ada. Kemudian terkait dengan hubungan produk ya dan juga merek. Nah, kita sudah berbicara tentang tingkatan produk, kemudian klasifikasi dari produk itu ya, tentang bagaimana menciptakan diferensiasi atau perbedaan gitu ya. Nah, maka di sini kita harus bisa mengkaitkan ya hubungannya dari produk dan merek. Kenapa harus ada merek ya?
atau kenapa produk itu harus kita beri merek. Ya, merek menjadi faktor penting dalam pemasaran produk karena menjadi sisi seni. Nah, dan bagian penting dari produk dan pemasaran, karena di sini merek itu merupakan identitas gitu kan, inisial dari produk itu gitu. Beberapa konsumen dalam keputusan pembelian ini mempertimbangkan merek karena merek yang terkenal dan memiliki citra baik bagi konsumen akan lebih mudah mengenali produk tersebut, baik fungsi, kualitas ataupun dari segi harga. Nah, karena ini menjadi identitas dari produk itu, maka butuh namanya produk ini diberikan merek. Nah, kita tidak hanya sekedar membuat merek itu. Nah, karena merek itu merupakan citra, ya, identitas bagi produk dan juga bagi perusahaan. Orang itu kadang lebih mengenal mereknya dibandingkan dengan produknya. Misalkan merek A gitu, ternyata dia produknya apa saja, itu kan bermacam-macam. Apakah kosmetik ini ya dengan produk A, B, C, nah itu pasti dilihat dari mereknya juga. Jadi ada hubungan yang penting antara produk dan juga merek yang diberikan pada produk tersebut. Kemudian selanjutnya ya, mengenai keputusan strategi pemasaran produk ya, saat ketika pemasar ya, mengembangkan strategi pemasaran produk, mereka membuat keputusan apa saja. Nah, kira-kira apa yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan dalam pembuatan strategi pemasaran produk? Di antaranya beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah pertama, terkait manfaat produk. Nah, apakah produk yang diciptakan ini atau produk yang dibuat ini bisa memberikan manfaat? Kemudian fiturnya, nah fasilitas-fasilitas apa yang diberikan dari produk ini? Kemudian desainnya bagaimana? Nah, desainnya harus dipersiapkan. Kemudian yang keempat, mereknya. Nah, nanti akan kita beri merek apa? Kemudian pelabelan, nah diberikan label yang bagaimana agar terkesan unik dan juga lebih baik ataupun berbeda gitu ya, menciptakan diferensiasi juga dibandingkan dengan produk yang lainnya yang sudah ada dari merek itu ya. Kemudian pelabelannya bagaimana, kemudian kemasannya itu bagaimana. Nah, ini diantaranya 6 unsur dasar yang harus dipersiapkan sebelum menyusun strategi pemasaran untuk produk. Nah, tadi kita dalam unsur itu kan ada ini ya, pelabelan, kemudian ada pengemasan. Nah, maka kita di sini singgung sedikit yakni terkait apa yang membedakan dari pengemasan, pelabelan, jaminan dan juga garansi. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah tidak asing lagi ya. Nah, kita sering tahu adanya garansi produk, kemudian atau jaminan, ya kan, kemudian label dan juga kemasan itu kan sudah familiar gitu ya. Namun di sini kita harus tahu betul gitu ya apa makna dari masing-masing hal ini. Nah, dari kepengemasan produk ini dibuat unik dan menarik konsumen ya. Hal tersebut sudah menjadi strategi yang sering dilakukan oleh penjual, dan jika penerapannya disiapkan dengan matang maka akan menjadi peluang produk untuk menguasai pasar. Jadi dikemas dengan baik itu agar menarik para konsumen, menciptakan keunikan yang memang berbeda gitu ya. Oh, ternyata produk ini pengemasannya lebih baik, pengemasannya lebih aman, itu kan di situ akan menimbulkan ketertarikan tersendiri bagi konsumen. Kemudian dari segi pelabelan ya, di mana pemasaran ya juga memerlukan pelabelan produk. Nah, di mana di dalamnya akan tercantum segala keunggulan dan manfaat produk yang tentunya tidak akan dijumpai pada produk lain. Dari label itu ya biasanya kan apa yang dicantumkan, dari komposisinya kah, kemudian dari standarisasi ini ya, standarisasi apakah di situ ada mungkin label halal kah, kemudian ada label ini makanan ataukah mungkin lain sebagainya. Kemudian jaminan nih, adanya jaminan terhadap produk sebagai wujud penarikan minat konsumen. Ya, kemudian di samping jaminan ada juga garansi. Nah, yaitu layanan kepada konsumen akibat dari pembelian suatu produk. Nah, dalam jangka panjang, di mana konsumen akan lebih menyukai barang yang memiliki garansi. Karena kerusakan bisa terjadi kapan saja
Dan tentunya konsumen tidak mau merugi, ya. Garansi barang memberikan keamanan kepada konsumen dan membantu membangun kepercayaan atas suatu produk. Jadi, ya, kita bisa memahami bahwasannya adanya pengemasan, pelabelan, jaminan dan garansi ini adalah wujud dari penciptaan, ya, ketertarikan bagi konsumen dan juga wujud kepercayaan bagi konsumen atas suatu produk, yakni produk yang kita ciptakan agar lebih meyakinkan bagi konsumen, bisa menciptakan ketertarikan, kemudian bisa menciptakan kepercayaan. Itu maka membutuhkan yang namanya pengemasan, pelabelan, labelan dan juga jaminan ataupun garansi. Karena dari segi ini, ya, mungkin keempatnya ini merupakan elemen yang perlu dipertimbangkan, ya, unsur-unsur penting yang harus dipertimbangkan sebelum menyusun sebuah strategi pemasaran produk. Nah, sekarang saatnya kita masuk pada strategi pemasaran produk, ya. Apa saja kira-kira strategi-strategi yang bisa diterapkan, ya, dalam pemasaran produk itu. Di antaranya ada 4 strategi, yaitu product line, lini produk, kemudian product development, ya, kemudian yang ketiga ada product diversification, kemudian ada juga product life cycle. Nah, akan kita bahas satu persatu, ya. Untuk yang pertama yakni product line. Pada strategi pemasaran produk, ya, di product line ini adalah di mana masuk ke dalam kelompok produk yang berhubungan dengan erat karena fungsinya serupa. Nah, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan lewat jenis toko yang sama, atau masuk ke dalam kisaran harga yang sudah ada. Misalnya, suatu perusahaan semula ada di ujung atas dari pasar, kemudian memperpanjang lininya ke bawah. Nah, jadi di sini memang berkaitan dengan fungsi, ya, fungsi dari produk tersebut. Kemudian adapun di antara alasannya yakni kenapa menerapkan strategi pemasaran produk dengan produk lini produk. Nah, alasannya di antaranya adalah yang pertama, mungkin perusahaan itu pertama kali masuk kelas untuk membangun citra, mutu, dan memang dimaksudkan untuk turun ke pasar. Jadi biasanya untuk produk-produk baru, untuk perusahaan baru, ya, untuk produk baru ini menerapkan dengan product line, ya, atau lini produk. Kemudian mungkin perusahaan mau menanggapi persaingan, ya, dengan kelas atas dengan menyerbu kelas bawah. Jadi dimulai dari dasar dulu, gitu kan, sebelum menciptakan sesuatu hal yang berbeda, gitu, atau hal yang besar. Dia dimulai untuk menyusun strategi dari bawah. Kemudian perusahaan dapat menambahkan produk, ya, kelas bawah untuk menutup lubang pasar yang jika dibiarkan akan menarik pesaing baru. Ya, mungkin perusahaan melihat pertumbuhan lebih cepat di kelas bawah. Jadi memang untuk produk line ini lebih menyasar atau mungkin dimulai dari tahap awal, ya, dari strategi ini, ya, dimulai dari mungkin menyiapkan produk-produk untuk kalangan bawah, ataukah menyasar pasar yang memang belum banyak pesaingnya. Nah, ini merupakan strategi pada lini produk. Kemudian yang kedua yaitu ada product development, ya, mungkin masuk ke dalam kategori pengembangan produk, ya. Setelah tadi dari yang paling dasar strateginya, kemudian mungkin lebih naik di sini untuk pengembangan produk, di mana suatu usaha, ya, yang direncanakan dilakukan dengan sadar untuk memperbaiki produk yang ada dan untuk menambah banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Dari tadi yang produk yang awalnya atau semulanya adalah produk yang biasa saja, yang penting laku di pasar, yang penting laku di kalangan konsumen, dapat diterima dengan baik oleh konsumen, kemudian dikembangkan dengan strategi yang lebih, yakni pada product development, yaitu pengembangan produk dengan perencanaan yang lebih matang untuk menciptakan produk-produk yang mungkin tadinya kurang diminati, akhirnya diperbaiki lagi agar bisa menarik minat yang lebih bagi konsumen. Nah, maka partisipasi dalam perencanaan produk, ide-ide itu dapat muncul dari konsumen, distributor, industrial buyer, dan juga investor ataupun pabrik. Mungkin setelah di situ disiapkan atau mungkin adanya
saran-saran tertentu dari orang-orang tertentu, itu akhirnya bisa sebagai bentuk masukan ya yang baik, masukan yang baik untuk memperbaiki produk-produk yang telah ada. Di antara bentuk-bentuk dari product development ini apa saja, yaitu adanya initial development atau penyempurnaan produk, di mana perusahaan yang sedang sengaja memulai mendesain suatu produk memiliki sifat atau karakteristik tertentu dan mampu memberikan kegunaan tertentu. Jadi masuk ke dalam penyempurnaan produk. Kemudian product improvement, yaitu penyempurnaan produk dari segi suatu perencanaan yang menekankan pada produk atau perubahan isi dengan tujuan agar mempunyai sifat baru. Nah, jadi yang tadi itu menyempurnakan, kemudian yang ini adalah dengan sedikit perubahan yang ada pada produk tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu new uses dan juga application ya, dimana di sini terkait dengan kegunaan baru ya, dan juga aplikasi. Nah, mungkin dari tadi yang mungkin hanya dikembangkan saja, kemudian disempurnakan lagi. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memang menciptakan hal-hal yang baru pada produk tersebut. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga yaitu terkait dengan product diversification, yaitu suatu perluasan pemeliharaan barang dan jasa yang dijualnya oleh perusahaan dengan jalan menambah produk baru ataupun memperbaiki tipe, warna, mode, ukuran, ya, jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba maksimal. Nah, ini di sini dengan memperbaiki mungkin hal-hal yang lebih dalam gitu ya, yang lebih detail lagi. Yang tadi itu jika produk development itu hanya sekedar yang diperbaiki hal-hal yang kecil ya kan, tidak keseluruhan apa yang memang menjadi masukan dan evaluasi dari kinerja produk tersebut, maka di product diversification ini lebih detail lagi. Nah, misalkan yang tadinya produk ini atau produk ini dijual itu hanya kegunaannya untuk A, B, C. Nah, maka ditambahkan nih, manfaatnya ternyata lebih, kita buat manfaat yang lebih gitu. Misalkan sampai A, B, C, D, E, F. Nah, memiliki kegunaan yang lebih 7 misalkan, atau mungkin 3 in 1 ya kan, ataukah mungkin 5 in 1 dan lain sebagainya. Nah, dari segi warnanya, misalkan yang tadi itu mungkin kurang diminati oleh konsumen karena warnanya masih biasa saja, kita buat yang lebih menarik dan lain sebagainya. Di antara dari jenis-jenis product diversification ini adalah yakni divisi praktis dan juga divisi strategis. Praktis ini yakni peningkatan jumlah ya, warna, model, ukuran dan juga jenis. Nah, jadi memang yang terlihat ya, yang nampak gitu dari segi-segi yang sudah biasanya diciptakan perubahan atau adanya modifikasi begitu ya. Kemudian dari segi divisi strategis yaitu perluasan ya, atau hal-hal yang lebih luas, yaitu produk yang sama sekali berbeda dari produk yang sudah dibuat ini. Nah, mungkin yang tadinya warnanya ya dari praktis ini warnanya yang dari gelap dibuat menjadi lebih cerah. Namun dari segi strategis ini kita tidak hanya merubah warnanya gitu kan, kemudian bentuknya yang memang betul-betul berbeda walaupun isinya misalkan minuman gitu ya, yang tadi kemasannya botolnya itu hanya lurus gitu tinggi, tapi sekarang kita modif itu dengan membentuk botol yang misalkan bisa dipegang itu membuat nyaman ya kan, kemudian dilihat itu lebih menarik gitu dari produk itu walaupun isinya mungkin sama gitu. Kemudian yang keempat dari strategi pemasaran produk ini yakni product life cycle ya, atau daur hidup produk, di mana yang dimaksudkan di sini yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk ya sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Nah, namanya daur hidup produk ya. Jadi sejak dimulainya sampai dengan produk itu hilang ya di pasaran gitu. Apa saja ya tahapan-tahapan pada daur hidup produk ini, yakni
Yang pertama, tahap pengenalan produk ya, ketika dikenalkan ke pasar dengan model tertentu, ya kan, dengan strategi tertentu yang telah dipersiapkan. Kemudian yang kedua, tahap pengembangan produk. Ya, ternyata karena adanya minat yang lebih tinggi dari sebelumnya, maka produk ini berkembang. Kemudian yang ketiga, tahap kedewasaan produk. Nah, disinilah tahap di mana produk itu nanti menentukan apakah produk ini bisa bertahan ataukah produk ini hanya mengikuti tren saja. Ketika memang di sini bisa bertahan, dia dalam segi apapun dia akan bisa menjadi unggul di pasar. Namun ketika hanya mengikuti tren, oh ini hanya sekadar saat minat konsumen itu naik, ya kan, maka mereka mau membeli, oh ternyata sudah mulai menurun nih. Nah, nanti pun akan ada fase di mana yang keempat ini adalah tahap penurunan produknya. Sejak dimulai dari pengenalan produk, kemudian bisa berkembang, yaitu naik ya, kemudian kedewasaan itu naik lagi. Nah, namun produk ini bisa saja gitu ya, ternyata turun dan juga bahkan menghilang dari pasar. Itu mungkin sering ya kita temukan ya, produk-produk seperti ini yang tadinya booming sekali, namun dia hanya bertahan selang mungkin 1 tahun 2 tahun karena trennya sudah menghilang, ya kan, dan minat konsumen itu sudah tidak tertarik dengan keunggulan produk ini, maka bisa saja produk itu langsung hilang di pasar begitu. Nah, setelah kita tahu ya dari 4 strategi yang bisa diterapkan dalam pemasaran produk itu, yakni dari lini produk ya yang paling dasar tadi, kemudian pengembangan atau development, kemudian diversification, dan yang keempat adalah daur hidup produk. Nah, maka setelah kita tahu strateginya itu, kita pun bisa masuk ke dalam era yang baru ya, yaitu adanya pengembangan produk-produk baru. Bagaimana kita bisa menciptakan produk yang baru itu? Kira-kira strategi yang bisa kita terapkan ya, yang bisa kita lakukan tadi untuk siklus ya, tahapan pada daur hidup itu kan, daur hidup produk itu yang terakhir ada penurunan produk atau bahkan hilang di pasaran. Nah, maka bagaimana untuk mengembangkan produk baru atau menciptakan produk baru itu, diantaranya ada 3 langkah, 3 hal yang perlu kita laksanakan. Ini yang pertama adalah produk yang benar-benar inovatif dan unik. Namanya membuat produk baru itu harus dengan pertimbangan yang matang, harus dipersiapkan dengan baik. Nah, kira-kira mengapa kita membuat produk baru ini? Ya, pastinya ya, membuat produk baru ini harus berdasarkan adanya inovasi dan juga keunikan. Nah, produk yang sampai sekarang, yakni produk yang sampai sekarang belum ditemukan, ya, padahal sangat dibutuhkan, atau produk yang berbeda dari produk yang ada, tetapi sama-sama memuaskan keinginan. Jadi yang memang belum betul-betul belum ada nih produsennya, ataukah belum ada yang menciptakan produk ini. Nah, inilah disebut sebagai inovasi yang baru dan juga keunikan. Contohnya apa? Plastik yang bersaing dengan kayu dan besi. Nah, kita mau menciptakan produk ya yang kuat, misalkan lebih kuat dari kayu, nah tapi terbuat dari plastik, bisa seperti itu. Kemudian produk pengganti yang benar-benar berbeda dari produk yang ada. Nah, contohnya apa? Kopi instan yang menggantikan kopi tubruk dan kopi giling gitu misalkan. Kita membuat yang baru nih agar orang tetap bisa minum kopi tapi tanpa membuatnya. Kemudian yang ketiga, bisa saja produk ini inisiatif ya, yakni produk yang baru bagi perusahaan tertentu, tetapi di dalam pasar sudah bukan merupakan produk yang baru. Nah, diantaranya ini bentuk-bentuk pengembangan produk baru yang bisa dipersiapkan dan juga bisa dilaksanakan untuk diterapkan bagaimana nanti strategi dalam penciptaan produk baru. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini terkait dengan strategi pemasaran produk. Terima kasih atas atensi rekan-rekan sekalian. Dari saya cukup sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.